Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi obrolan ringan kehidupan. Salah satu di antaranya rubrik sudut meja berkaitan dengan profil, kebiasaan, hobi yang sering dilakukan oleh narasumber. Agak berbeda daripada biasanya, kali ini saya tampilkan narasumber anak muda yang masih segar-segar. Siapa dia? Nanti kita akan langsung berkenalan dengan narasumber saya. Oke, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan memperkenalkan diri. Silakan. Selamat sore pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Mike Octavius Sunardi. Biasa dipanggil Mike atau teman-teman saya sering panggil saya Me. Saya berusia 18 tahun. Sekarang saya seorang mahasiswa di Universitas Andalas. Oke, ini sedikit cerita tentang riwayat pendidikannya, entah SD atau TK dari mana sampai sekarang itu. Silakan. Saya dulu bersekolah waktu TK di TK Mariana itu tahun 2009 sampai 2011. Lalu saya sambung di SDRK 12 sampai 2017. Lalu saya sambung di SMP Maria tamat tahun 2020. Dan lagi ke SMA. SMA Don Bosco tamat tahun 2023. 2023 masuk kuliah. Masuk kuliah di UNAN tahun ini. Semester 1 atau semester 2 lah ya. Ya. Bagian apa itu? Bagian akuntansi. Akuntansi. Nah, cerita tentang keluarga lagi. Kalau tadi tentang pendidikan, keluarga ini anak keberapa dari saudara, mungkin bisa kasih tahu juga nih siapa sih? Ya, gitu ya. Silakan. Saya itu anak pertama dari 3 bersaudara. Saya yang sulung. Saya punya 2 adik, yang satu perempuan dan satu laki-laki. Yang perempuan masih SMP dan yang laki-laki masih SD. Tapi tahun ini dua-duanya akan naik ke SMA dan SMP. Oke. Tentu punya papa dan mama nih. Ya. Papa saya namanya Rudi. Mungkin kalau pemirsa orang pondok biasa kelihatan lah. Mama saya namanya Meriana. Oke. Bahwa saya mendapat informasi bahwa Mike atau Max saya panggil lagi gitu ya. Ya. Itu sempat kemarin mengikuti suatu kejuaraan. Nah, pemirsa kita ingin tahu ini, rupanya pada awal tahun 2024 ini ada satu kompetisi yang diikuti oleh Mike atau Max ini yang berlangsung di luar negeri, Malaysia ya. Iya, betul. Malaysia. Tentu kita ingin tahu juga ini bagaimana cerita-ceritanya itu. Apa sih yang terjadi pada waktu itu ya, pada waktu awal tahun 2024 ini ya? Berarti bulan Januari ya? Iya, bulan Januari. Itu kapan diadakan dan di mana? Itu diadakan tanggal 6 dan 7 Januari di Johor, Malaysia. Dapat juara? Dapat. Juara berapa? Juara harapan 1. Juara harapan 1. Pemirsa, kita tentu mau tahu nih, tentu tidak dalam sekejap bahwa langsung jadi bisa ikut pada kompetisi tingkat dunia lah gitu ya. Tentu ada tapakan-tapakan tangga naiknya lah ya. Tentu cerita pertama kali ketertarikannya, bisa cerita sekilas lah ya, bagaimana tentang ketertariknya awal mulanya. Dulu waktu kecil-kecil kan Om, kan saya tinggal di pondok, banyak lah kalau Imlek atraksi naga. Jadi saya lihat wah orang main naga tuh hebat. Saya pikir nanti waktu dewasa atau SMA saya mau coba lah. Terus waktu tahun 2021 ada berita kalau papa saya bilang ada temannya mau tawarkan masuk naga di GIM. Kebetulan dia kenal sama orang GIM kan. Itu ya udah saya ajak teman-teman saya agak 10 orang waktu itu. Mereka juga mau. Udah saya masuk, berarti tidak sampai setahun saya latihan, bulan Oktober 2022 saya sudah ikut pertandingan pertama saya di Jogja. Berarti waktu itu 2021 ya? Iya, akhir tahun. Waktu berumur berarti 15 tahun ya? Iya, 15. Sebelum-sebelumnya belum ada ketertarikan apapun? Tertarik sudah, tapi ikut belum sempat. Karena saya pikir juga mungkin kalau saya masih kecil belum sanggup ikut naga. Jadi belum bisa dipakai lah. Ya, pemirsa, kadang-kadang kalau sering ya, kalau misalnya entah Imlek, ini sekarang ini suasana Ya. juga nih. Ada 2 atraksi yang sering ditampilkan, satu naga ya, satu lagi barongsai. Mengapa pilih naga? Kenapa nggak barongsai? Mungkin karena dulu kecil saya lihatnya saya takut barongsai. Jadi mengapa takutnya? Apakah karena bunyi musiknya? Itu atau penampilan fisiknya? Musik satu ya Om. Itu musik barongsai itu terkenal keras biasa. Jadi memakakkan telinga kan. Ya. Kalau naga lihatnya orang main tongkat, nanti naganya tuh bisa gerak sendiri lihatnya. Oh, barongsai juga gerak sendiri tapi
ya menakutkan aja. Jadi kayak dia binatang yang besar gitu. Kalau naga kan dia kayak gagah gitu. Jadi ini kan memang tergantung pada minat dan kesukaan ya. Iya. Dan Mike itu kayaknya lebih suka itu di naganya. Iya. Nah, kalau begitu ketika sebelum-sebelumnya itu jadi hanya sebagai penonton, tidak sebagai pemain. Iya. Berarti kalau waktu itu usia-usia tamat SMP. Iya, sekitar tamat SMP. Dari awal SMP sampai tamat SMP. Lalu tapi yang seriusnya yang bergabung di himpunan keluarga Lim itu? Itu sudah SMA kelas 2 itu. Nah, pemirsa tentu kita mau tahu nih, seperti apa sih latihan yang sering dilakukan oleh mereka yang ikut dalam tim naga itu? Mungkin bisa cerita? Kalau latihan itu ya seperti biasa, diawali pemanasan dulu, Om. Terus nanti kalau sudah selesai pemanasan, paling kita tergantung juga, Om, target kita selanjutnya apa. Misalnya kalau sekarang kan suasananya Imlek, berarti target kita untuk main Imlek. Jadi kita mainkan permainan Imlek. Nanti pelatih susun permainannya sedemikian rupa. Nanti kita tinggal mainkan dengan bagus. Nah, tentu untuk itu ada latihan, ada jadwal. Kalau misalnya ada Imlek, tentu latihan lebih sering. Iya. Kalau tidak ada Imlek, latihannya bagaimana? Biasanya latihannya cuma 3 kali seminggu, itu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Iya. Itu di himpunan keluarga Iya. ya. Siapa yang latih? Ada nama Koko Ridwan, dia sudah main naga hampir 10 tahun. Wow, 10 tahun ya. Lalu setiap malam itu? Ya, malam. Berapa lama durasi waktu? Dari jam 7 sampai jam 10 malam, 3 jam. Nggak capek tuh? Lumayan, Om. Nah, latihan dari jam 7 sampai jam 10 malam setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, konsisten itu atau ada bolong-bolongnya? Tergantung juga. Biasanya konsisten, tapi bolong-bolong tuh biasanya kalau ada anggota yang tidak bisa. Misalnya dia berhalangan di hari ini, dicari hari pengganti di hari lain. Biasanya begitu. Nah, tadi kan sempat yang saya rekam sekali adalah bahwa Mike itu pernah waktu bergabung di himpunan keluarga Lim itu membawa kawan-kawannya ada 10 orang. Iya. Sampai sekarang? Cuma sisa saya sendiri dari teman-teman yang saya bawa. Yang lainnya pada kemana? Yang lainnya ada yang kuliah luar kota, atau ada yang awal-awal maksud tuh dia nggak bisa main, jadi dia memutuskan nyerah aja lah. Nah, muncul pertanyaan, mengapa bisa bertahan? Sedangkan yang lain tuh udah mundur nih. Dari 10, makin lama makin sedikit, akhirnya tinggal 1. Apa yang menyebabkan Mike itu bisa bertahan, tetap bertahan lah? Ya. Kalau menurut saya, Om, mungkin minat pribadi ya. Mungkin karena saya tuh dulu emang suka nonton video naga, sampai sekarang juga. Jadi kayak emang minat saya tuh di sini untuk menyampaikan ide-ide atau membuat permainan tuh sebagus mungkin. Pemirsa, kita akan jeda untuk masuk ke sesi kedua mengenai kekinian yang dilakoni, yang dijalani oleh Mike ini ya. Kita akan bertanya nih kompetisi yang pernah diikutinya dan prestasi apa saja yang sudah diraih setelah berikut ini. Pemirsa, kita jumpa lagi pada sesi kedua dari percakapan sebelumnya pada sesi pertama. Tetapi jangan heran karena ada perbedaan nuansa latar belakang kami di mana kami berbincang-bincang, saya dan Mike ya. Kalau dulu di tempat lain, sekarang ini kita lagi berbincang-bincang 1 hari sebelum hari H, yaitu tanggal 9 Februari. 1 hari sebelum hari Imlek pada tahun 2024 di teras HBT. Oke, Michael ya. Kita lanjut bercakap tentang keterlibatan Michael di tim Naga Himpunan Keluarga Lim. Kalau di sesi 1 kan semacam cerita pengenalan awal. Nah, sejak November 2021 sampai dengan sekarang berarti sudah 2 tahun lebih lah ya ikut di dalam tim Naga Himpunan Keluarga Lim. Apa yang Michael rasakan ikut bergabung dalam tim itu? Silakan. Ya mungkin yang saya rasakan pertama pengalaman, Om. Kita jadi dapat pengalaman, jadi kita ketemu orang-orang baru, teman-teman baru yang sebelumnya kita belum pernah ketemu. Yeah. Jadi kita juga di dalam tim itu harus kompak bersama-sama dalam mengembangkan permainan tarian naga nih, supaya dia mencapai suatu keindahan, supaya ya kita mainnya serius tapi juga happy juga.
Nah, pada waktu percakapan kita terdahulu itu kan ada cerita waktu November 2021 itu pada saat Michael bergabung pertama kali Iya. ada ajak juga kawan-kawan 10 Iya. orang ya. Ternyata makin lama makin sedikit dan Iya. tinggal Michael Iya. sendiri. Mungkin itu juga seleksi alamiah pemirsa. Nah, ketika untuk tampil beberapa kali kesempatan itu di tim Naga Himpunan Keluarga Lim ini, berarti bagaimana dengan kepesertaan dalam tim itu sendiri? Karena kan kalau yang bergabung November 2021 itu tinggal Michael sendiri. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan dari anggota tim lainnya ini? Apakah diambil dari kelompok lain yang sama-sama dalam tim Naga Himpunan Keluarga Lim? Biasa mungkin nggak, mungkin biasanya kita cari orang yang memang berminat mau ikut gitu. Jadi nanti dari itu diseleksi lah satu persatu. Dicoba apakah dia layak, fisiknya, daya tangkapnya juga penting. Terus penghayatan dia dalam main naga, karena main naga ini butuh penghayatan juga, imajinasi perlu juga main dalam permainan naga ini. Biar kita terbayang bagaimana apakah naga itu indah dilihat dari luar apakah tidak. Nah, saya sebagai orang luar yang suka dengan melihat penampilan atraksi naga itu ya, saya ingin bertanya juga nih langsung nih pengalaman ketika berlatih, bermain, bahkan ikut ketika boleh katakan kompetisi itu ya. Bagaimana apa namanya ya, membuat sesuatu atraksi naga itu bisa menarik, ya, bagus dipandang. Bagaimana ini? Mungkin pertama kita yang paling simpelnya kita mencari suatu gerakan di mana orang terpukau gitu. Mungkin bisa yang mungkin bagi orang awam menurut saya waktu saya sebelum main naga, yang paling menarik bagi saya itu kan yang waktu orang atraksi panjat pundak yang berdiri. Itu menarik. Kita usahakan mungkin kita bisa mainkan itu, tapi kalau tidak bisa kita coba yang lain. Apakah mungkin yang lebih sulit lagi yang melibatkan banyak orang untuk atraksinya begitu. Nah, kalau jadi sejak bergabung di tim Naga Lim ini, kita sebut begitu, apakah Michael itu hanya khusus ditempatkan di bagian ini saja atau lain waktu di tempat lain begitu, diposisikan di mana begitu? Kalau sekarang kan saya sebagai pemain nomor 10 itu pemain kepala sebutnya. Mungkin ya biasanya kita konsisten ya, kita nggak ganti-ganti nomor karena pergantian posisi itu sulit juga. Karena bagian posisi masing-masing nomor itu ada perannya masing-masing. Tapi mungkin kalau orang yang sudah lama, sudah mahir lah istilahnya, harusnya bagi dia tidak sulit untuk berganti posisi. Contoh, misal saya main kepala, kalau saya dikasih main badan, mungkin bisa-bisa saja. Karena saya waktu latihan juga pernah coba. Tapi mungkin ada beberapa gerakan yang tidak bisa saya lakukan. Gitu. Jadi artinya sampai dengan sekarang posisi Michael itu diposisikan di kepala. Ya. Walaupun dulu pernah mungkin coba di bagian badan atau mungkin bagian ekor ya. Iya, dulu awal masuk itu dilatih badan. Dan setelah berapa lama baru dikasih coba main kepala. Nah, posisi di kepala, badan, ekor ini tidak ngerti saya nih. Apa maksudnya ini? Apakah di kepala itu yang pegang itu atau bagaimana ini? Iya, saya kan pegang tiang kepala. Teman-teman yang lain pegang tiang badan sampai tiang ekor. Jadi peran saya kan saya komandonya begitu. Saya yang menentukan gerakan naga, kemana naga itu ada yang seperti untuk bagian bola api ya? Iya. Nah, itu kawan lain? Kawan lain. Bola api itu juga sebenarnya penentu jalan. Karena kan naga tuh mengikuti bola api. Nah, dari sejak bergabung November 2021 sampai dengan sekarang, ada nggak apa gerakan atau posisi yang dirasa sulit? Atau karena sudah latihan itu biasa saja? Ada bagian tertentu dari gerakan itu atau bagaimana ya itu yang mungkin sulit atau berat? Mungkin dulu karena awal-awal ada karena dulu juga pemain kepala itu butuh tenaga yang lebih. Dulu fisik saya kurang terlatih juga, tapi semakin banyak latihan, semakin sering latihan, sudah lumayan terbentuk lah, jadi sanggup main kepala jadinya. Nah, ini kan ada beberapa kesempatan yang pernah Michael ikuti ya. Bagi dong kesempatan apa saja yang pernah Michael ikuti sebagai anggota dari tim Naga Himpunan Keluarga Lim? Pertama kali waktu itu Oktober 2022 itu pertandingan kejuaraan nasional di Yogyakarta. Pertama kali ikut bagi saya. Waktu itu memang suasananya beda, gugup lah segala macam. Saya ingat waktu itu saya keringat dingin sebelum saya mau masuk lapangan kan. Pertama kali. Iya.
Terus yang kedua, Tapi sebelum itu mau tanya nih, apakah hanya Michael sendiri saja yang keringat dingin, gugup? Kawan-kawan yang lain bagaimana? Atau ya kita sama-sama punya istilah tanda petik masalah yang sama karena baru pertama kali. kalau saya tanya ke teman-teman saya, mungkin yang sudah pernah tanding sebelumnya nggak terlalu masalah bagi mereka. Tapi ke teman-teman saya yang baru pertama kali juga ada waktu itu, tidak jauh beda dengan saya juga, gugup lah. Itu di Jogja. waktu itu, November 2022. Oktober. Oh, Oktober 2022. Ya. Nah, bagaimana hasilnya waktu itu? Hasilnya ya kurang memuaskan. Waktu itu kami dapat juara 3 karena ada kesalahan. Tetapi bagi Michael sendiri itu adalah pengalaman berharga ya, karena baru pertama Iya, kali ikut iya. ya. Oke, kesempatan kedua kapan lagi? Kedua waktu itu bulan Mei 2023 itu kejuaraan daerah di HBT sini. Itu sudah tidak gugup lagi? Sudah kurang gugup, tapi masih takut-takut juga karena takut mengulang kesalahan yang sama waktu di Jogja. Nah, apakah yang ikut kemarin di Jogja dengan yang ikut di HBT Padang kemarin itu orang yang sama atau ganti-gantian gitu? Sepenuhnya sama, cuman ada perbedaan sekitar 3 orang di rolling orang. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya sesuai ekspektasi, juara 1. Juara 1 ya? Iya. Pemirsa, kalau ada sedikit kendala teknis harap ini bisa dimaklumi ini. Oke, kita lanjut lagi dengan yang ketiga, kesempatan ketiga. Ketiga, sesudah kejuaraan daerah, kejuaraan itu kan untuk menentukan siapa yang menuju ke Polrio. Jadi kemarin bulan November 2023 itu ada Pekan Olahraga Wilayah di Riau. Itu awal November. Hasilnya memuaskan juga, juara 1. Juara 1 ya. Itu untuk tingkat wilayah Sumatera. Sumatera ya. Oke. Himpunan Keluarga Lim. Enggak, waktu itu yang dibawa nama Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat ya. Nama daerah ya. Ya. Nama daerah. Berarti sebagai utusan dari Provinsi Sumatera Barat. Iya. Apakah dari utusan ini untuk membawa nama Sumatera Barat itu ada semacam seleksi atau ditunjuk langsung? Ini udah untuk Sumatera Barat dari Himpunan Keluarga Lim. Iya, itu kan kemarin itulah gunanya diadakan kejurda waktu bulan Mei itu. Jadi siapa yang menang, dia yang membawa nama Sumatera Barat untuk di Pekan Olahraga Wilayah. Nah, kesempatan itu berarti kesempatan ketiga ya? Ketiga. Masih gugup? Sudah kurang, sudah lebih santai. Lebih santai. Kesempatan yang keempat lagi? Keempat, di Johor, itu luar biasa sekali. Sudah apa luar biasanya? Ya? Karena itu ya pertama kali ke luar negeri? Ke luar negeri, juga pertama kali bagi tim Naga Lim untuk pergi bertanding ke luar negeri, membawa nama Indonesia juga. Tentu gugup ada, karena permainan Naga ini kan banyak di luar, Om. Mungkin juga di luar hebat-hebat, kita tahu mungkin Malaysia, Taiwan juga, Cina juga. Ada berapa negara yang ikut waktu itu? Ada 10 negara dan timnya ada 15. Lalu hasilnya waktu itu bagaimana? Hasilnya lumayan. Target kami awalnya cuma 5 besar, tapi puji Tuhan kami diberi juara 4 atau harapan 1. Ya. Itu yang terakhir diikuti ya? Yang terakhir diikuti. Itu berarti Januari 2024. Iya. Lalu setelah itu sampai sekarang belum ada lagi. Yang di depan mata nanti ada di mungkin bulan September tahun ini itu PON September 2024 ya. Ya. Tapi ini apakah hanya eksibisi atau penampilan saja atau ada medalinya, dihitung medalinya? Dihitung medali, karena cabur barongsai ini sudah pernah eksibisi di 2016. Tapi ini barongsai kan, bukan naga kan? Judulnya barongsai, Om. Naga itu kategorinya, cabangnya lah begitu. Tapi kalau sekarang ini diminta kepada Michael untuk tampil barongsai, pasti nggak ngerti gitu ya. Tapi ngerti. Kalau naga sih oke aja begitu kan. Oke lah. Jadi siapa saja sih yang ikut yang waktu penampilan terakhir kemarin di Johor Malaysia itu? Kawan-kawan nama-namanya, pelatihnya, manajernya siapa? Ingin tahu juga. Kami dimanajeri oleh Bapak Martin Lim. Beliau adalah pengurus bagian olahraga di Himpunan Keluarga Lim. Terus kami dilatih oleh Koko Ridwan. Dia sudah main naga hampir 10 tahun sejak dia masih sekolah sampai sekarang. Terus pemain nomor 1, kepala pertama itu ada Koko Bernardo Stephen Salim. Beliau juga Marga Lim. Dia juga sudah lumayan lama main naga dari 2018 seingat saya. Nomor 2 ada Miguel, teman saya, tapi beda sekolah. Tapi kami berteman baik. Nomor 3 ada Bang Ares. Beliau juga senior di Lim. Nomor 4 ada Steven, teman saya juga sepermainan sama Miguel itu.
Nomor 5 ada Korey, dia sudah juga lama sekali, lama. sama dengan Koritwan. Dari pertandingan pertama sampai sekarang dia masih ada. Iya. Terus nomor 6 Bang Haikal, juga lumayan lama, sekitar 2020 seingat saya dia pertama muncul. Lalu ada Bang Zikri, sudah lumayan juga. Nomor 8 ada Adrian, teman-teman sekolah saya juga. Nomor 9 ada Ko Aldo, dia juga sudah lama, 11-12 sama Koritwan. Dan saya nomor 10. Berarti total yang pergi ke Malaysia kemarin itu berapa orang? 13 orang? 13 orang. 13 orang ya. Hasilnya adalah juara 4 ya? Harapan 1 ya. Oke. Kita tutup dulu pemirsa untuk sesi berikutnya pada bagian akhir lagi. Bagaimana ya semacam pengharapan dari Michael ya terhadap olahraga, boleh kita katakan sebagai olahraga naga ini setelah berikut ini. Oke, Mel, silakan sampaikan pernyataan tutup ataupun closing statement. Silakan. Ya mungkin itu saya berbagi pengalaman dengan pemirsa. Mungkin bisa dikatakan ini pengalaman yang sangat berguna bagi saya. Juga dipikir kapan lagi saya bisa ke luar negeri begitu kan. Ya bagi saya ikut dalam tim Naga Himpunan Keluarga Game ini memang suatu kesempatan yang luar biasa. Dalam 2 tahun bisa ikut 4 pertandingan dengan kelas masing-masing berbeda. Itu bagi saya itu suatu pencapaian dalam hidup saya. Mungkin juga bagi teman-teman atau anak-anak muda seumuran saya, mungkin ya kita cobalah munculkan minat kita untuk olahraga ini. Juga kan ini sebenarnya selain jadi olahraga juga jadi tradisi budaya bagi orang Tionghoa. Jadi kalau dilihat-lihat mungkin yang minat dalam hal ini itu sangat minim ya. Malah orang lebih sukanya lihat daripada terlibat. Jadi harapan saya ya mungkin lebih banyak yang bisa ikut dan berminat lah. Ya tujuannya juga untuk mencari pengalaman, mencari teman baru, mungkin juga ikut pertandingan seperti yang sudah pernah saya jalani. Mungkin sekian dari saya.